kesombongan, keangkuhan, merendahkan seseorang akan dapat menghancurkan karir kita. Ini yang dialami sekarang oleh Nas Daily, salah satu konten kreator yang pernah menghipnotis semua penduduk dunia dengan konten-kontennya 1 menit yang menggugah. Akhirnya lambat laun ketahuan, teman-teman. Lambat laun orang mulai menjauh. Lambat laun orang mulai mengofflow. Lambat laun orang tidak lagi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nas Daily. Sesuatu yang kita bangun dari ketidakjujuran itu akan dapat menghancurkan apapun yang kita lakukan. Apapun usaha teman-teman. Kalau awalnya dibangun dari kebohongan, dari hanya mencari ketenaran, dari hanya mencari follow, itu akan lambat laun orang udah mulai bosan. Karena apa? Karena kata-kata yang kita keluarkan itu tidak datang lagi dari hati. Tapi kata-kata yang kita keluarkan itu datangnya dari berapa banyak duit yang akan kita terima. Akhirnya setiap konten yang kita buat itu tidak lagi menjadi hipnotis bagi semua orang yang mendengar. Karena dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang itu dapat mengontak orang lain dari apa yang kita katakan. Namanya hati. Segala sesuatu yang keluar dari hati diterima oleh hati. Segala sesuatu yang keluar dari mulut, mulut juga yang menerima. Makanya teman-teman, bagi konten kreator, dimanapun Anda berada, belajarlah Nas Daily ini. Yang pertama yang harus Anda hindari, jangan pernah rasisme. Jangan pernah buat janji yang kita langgar. Jangan pernah menjatuhkan siapapun. Jangan kita pernah membanding-bandingkan apapun. Jangan kita menjual agama demi sesuap nasi. Ini yang kesalahan yang dilakukan oleh Nas Daily, teman-teman. Akhirnya orang udah mulai bosan dengan apa yang dia katakan. Ingat teman-teman, sekali orang kena tipu, seumur hidup orang tidak percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang enggak percaya. Hati-hati dengan apa yang kita bicarakan. Hati-hati terhadap mulut kita. Jangan sampai mulut kita ini dapat menghancurkan karir kita. Ingat teman-teman, seorang manusia itu dinilai dari apa yang dia ucapkan. Seorang laki-laki itu dinilai dari apa yang dia katakan. Makanya belajar. Jangan sampai konten kalian hancur. Telah ribuan yang kalian buat video, telah jutaan video yang kalian buat, yang kalian upload ke YouTube. Gara-gara hanya 1, 2, dan 3 konten yang konten itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, menimbulkan kegaduhan, maka konten yang kalian buat itu teman-teman, gara-gara 1 titik tinta rusak gulai sebelanga. Ini teman-teman ya, jangan kalian rusak video-video kalian, dan jangan kalian ketika membuat video jangan sampai tidak direview. Dilihat dulu isinya, apakah isinya itu tidak mengandung rasisme, tidak mengandung olok-olokan, tidak mengandung hal-hal yang membuat orang lari. Kata teman-teman, kalau kalian pengen bagaimana awal kejatuhan Nas Daily, kalian harus tonton video ini. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Pernah lihat wajah ini di beranda kamu? Wajah yang selalu tersenyum dan membawakan 1 menit video yang penuh cerita, inspiratif, dan pengetahuan. My solution is simple. Bring people together, not apart. That's why we need 2 independent countries for 2 people. There you go, the biggest hypocrite on YouTube. Dulu, kehadirannya pernah ditunggu di berbagai negara. Namun, blunder demi blunder justru membawa seluruh karirnya terjun ke ambang kehancuran yang tak pernah mau dia akui. Kini semua orang yang memujanya berbalik arah. Orang-orang mengecapnya sebagai rasis, arogan, dan munafik, bahkan mulai menolak keberadaannya.
Ia pikir selama angka penonton masih tinggi dan ketenarannya masih dijaga algoritma, semuanya akan baik-baik saja. Tapi besaran angka pengikut bukanlah jaminan seseorang akan selalu jujur. Dan ketika moralnya runtuh, algoritma pun menyusul. Sebelum dunia mengenalnya lewat video 1 menit, Nusir Yassin hanyalah anak muda keturunan Muslim Arab Palestina dari kota kecil bernama Araba di utara Israel. Di sana, menjadi minoritas bukanlah sekedar soal jumlah, tapi juga tentang label dan stereotip. אין ערבי לא מכוון נתן. אבל אני לא מכוון. רגע, אתה יודע מה? אבל אני ערבי. לא ערבי. אני בת למה הוא ערבי. מחבל? הוא רוצה להרוג אותך? אני רוצה להיות חבר שלך. לא כל הערבים הם מכוונים. Sejak kecil ia hidup bersama ibunya yang berprofesi sebagai guru. Dari situlah ia berkeyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah hidup. Dan di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Nas diterima di Harvard University setelah menulis esai pendaftaran tentang sulitnya mencapai mimpi sebagai etnis Arab di Israel. Di tahun 2014, Nas lulus dengan gelar utama di bidang ekonomi dan di bidang tambahan dalam ilmu komputer. Ia kemudian bekerja di Venmo, salah satu startup pembayaran milik PayPal di New York dengan gaji mencapai 3 digit per tahun. Dari segi pendidikan, karir, dan penghasilan, Nas bisa dibilang sudah sangat sukses menurut standar masa kini. Namun, kesuksesan itu hanya bertahan sebentar, karena di tahun 2016, Nas merasa kehidupan kantor bukanlah cara dia ingin menghabiskan hidup. And I said, I'm just going to be a Facebook creator. I'm just going to make Facebook videos. And they're going to be 1 minute long. Dari sanalah muncul sebuah ide yang kelak mengubah alur kehidupannya. Dengan uang yang sudah terkumpul, Nas berhenti dari pekerjaannya, mulai membeli kamera serta tiket pesawat dan memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai Nas Daily, di mana dia akan membuat satu video berdurasi 1 menit setiap hari selama 1000 hari. Nas sadar, di dunia media sosial yang serba cepat, orang tak punya waktu menonton video panjang dari kreator yang belum dikenal. Tapi dengan video 1 menitnya, dia mencoba merebut perhatian dunia, karena setiap orang punya 1 menit untuk diluangkan. Pemilihan platform Facebook ketimbang YouTube sebagai wadah videonya juga memiliki alasan yang masuk akal. Menurutnya, Facebook adalah sosial media yang semua orang pernah gunakan dan tahu. Facebook juga memungkinkan komunitas terasa lebih dekat serta interaktif. Videonya pun terasa ringan, bercerita tentang orang-orang biasa dengan cerita inspiratif, budaya lokal yang unik, hingga tempat-tempat yang sering luput dari perhatian media besar. Dari Kenya, Thailand, bahkan Korea Utara, penonton jatuh hati padanya. Dan ketika Nas datang ke Indonesia, sambutan itu terasa lebih hangat. Karena videonya membuat banyak penonton merasa dilihat dan dihargai dengan cara yang sederhana namun tulus. Dari momen-momen ini, Nas Daily mulai tumbuh pesat. Menjelang akhir 2018, tepat di hari ke-898 perjalanannya, laman resmi Nas Daily sudah menggait lebih dari 8 juta pengikut. Tapi, seiring jumlah pengikutnya bertambah, semakin besar pula ekspektasi yang diharapkan. Setiap orang di berbagai belahan dunia menunggu videonya, sementara berbagai merek berlomba memberi sponsor dalam videonya. Namun pada 16 Juli 2021, sebuah blunder kecil dari video yang berjudul World's Oldest Tattoo Artist akan jadi momen pertama yang menggerus kepercayaan publik pada personanya di depan kamera. Video tersebut bercerita tentang sosok Apo Wang Ot, seorang wanita berusia 103 tahun dari desa terpencil di Buscalan di Filipina, yang dikenal sebagai seniman tato tradisional tertua di dunia. Awalnya, tidak ada yang aneh dari video tersebut. Baik penonton lokal dan internasional dibuat kagum oleh dedikasinya menjaga warisan budaya. Namun, di dalam deskripsi video, Nas menyisipkan pengumuman tentang Nas Academy, sebuah platform khusus daring yang disebut akan menampilkan Wang Ot sebagai mentor. Dalam deskripsinya, sang seniman diklaim akan mengungkap semua ritual, alat, dan metode pembuatan tato tradisional Kalinga. Kontroversi pun muncul. Pada 4 Agustus 2021, Gracia Palikas, cucu perempuan Apo Wang Ot, mengunggah pernyataan di Facebook.
Ia menegaskan bahwa sang nenek tidak pernah menandatangani kontrak apapun dengan Nas Daily untuk menjadi mentor di akademi tersebut. Reaksi publik Filipina pun meledak. Meski niat Nas mungkin baik, kekhawatiran warga Filipina jelas. Nas memposisikan budaya lokal sebagai komoditas yang eksotis dan mudah dijual. Kontroversi semakin memanas ketika Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat Filipina di wilayah Cordillera menyatakan bahwa Apong Wang O tidak pernah memberikan persetujuan untuk mengajar seni tatu kalinga di platform Nas Academy. Pada 17 Agustus 2021, Direktur NCIP, Marlon Busanto, meninjau kontrak yang ditandatangani dengan cap jempol Wang O dan menyebut dokumen tersebut sangat memberatkan karena menyatakan bahwa Nas Academy memiliki hak eksklusif atas semua konten yang dihasilkan. Kontroversinya di Filipina pun tidak berhenti sampai di situ. Di tahun yang sama, Luis Mabulo, seorang petani sekaligus aktivis lingkungan dan pendiri di Kakao Project, membagikan pengalamannya yang mengecewakan saat bekerja sama dengan Nas Daily di tahun 2019. Luis mengklaim bahwa selama peliputan, Nas bukanlah sosok yang selama ini orang lihat. Di kampung halaman Luis, Nas mengejek logat lokal dan melontarkan komentar merendahkan seperti, "Mengapa orang Filipina begitu miskin?" dan "Petani sangat miskin." Aktivis itu juga menduga bahwa video tentang proyeknya batal diterbitkan karena tidak ada yang mau menonton video tentang petani dan ladang, dan video itu pun dianggap tidak cukup menghibur. Pernyataan ini semakin menyulut kemarahan publik. Banyak warga Filipina merasa perjuangan dan budaya mereka telah diperlakukan sebagai bahan konten semata, bukan sebagai cerita yang layak dihargai dan dimaknai. Pada akhirnya, Nas mengirim sebuah tim untuk kembali ke Buskalan dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Melalui timnya, Nas Academy meminta maaf pada Apong Wang O serta komunitas adat Kalinga. Namun hingga akhir, tak pernah ada permintaan maaf langsung dari Nas sendiri. Tak sekalipun ia mengucapkan penyesalan secara pribadi maupun melalui platformnya. Tapi tak cukup sekali ini saja Nas melakukan blunder budaya.